See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sekawadi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Yang kali ini saya akan membawakan cerita dari seorang kontributor kita yang berprofesi sebagai office boy di sebuah perusahaan yang katanya dikenal angker. Nah, seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang suka dengan cerita horor. Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Nama saya Arman. Saya adalah seorang office boy di salah satu kantor swasta yang ada di Pulau Jawa. Karyawan di kantor tempat saya bekerja sering melakukan lembur sampai jam 9 atau jam 10 malam. Jadi untuk menambah penghasilan, ya saya juga terpaksa ikut lembur. Pekerjaan lembur memang tidak berat sebenarnya, paling cuma membuat minuman atau membelikan pesanan para karyawan di beberapa pedagang kaki lima yang tidak jauh dari kantor. Kantor tempat bekerja saya ini memang ya bisa dibilang angker ya. Banyak karyawan yang ketika sedang lembur itu mereka mendengar suara-suara aneh. Seperti suara orang menangis, suara barang jatuh tapi tidak ada barang yang jatuh sebenarnya, dan suara orang yang bersenandung tapi tanpa lirik. Saya sendiri ketika waktu itu pernah ya terlambat pulang karena waktu itu sedang diberikan tugas sama atasan untuk ngeprint beberapa pekerjaan. Itu saya pernah mendengar suara perempuan mengobrol di ruang sebelah, dan ketika saya periksa tidak ada siapapun di ruangan itu. Karena keangkeran itulah para karyawan akhirnya jarang yang berani lembur, apalagi lembur sendiri itu udah nggak pernah sih saya lihat ya. Tapi kalau ada yang lembur ya pasti sedikitnya kurang lebih 3 karyawan tuh baru mereka berani. Singkat cerita, di suatu malam saya ditawari untuk lembur oleh 4 orang dan saya menyanggupinya. Seperti biasa saya membuatkan mereka minum dan diminta juga untuk membelikan, waktu itu saya masih ingat mereka ingin membelikan mie ayam pangsit di seberang kantor. Sepulang belanja, ya jadi selain mie ayam ada juga beberapa yang harus saya beli di minimarket ya. Jadi sepulang belanja itu saya tuh ngelamun ya, jalan ke kantor lagi sambil melamun. Dan ketika saya mengantar mie ayam, itu saya masuk ke ruangan yang kosong gitu ya. Dan ketika saya sadar, wah astagfirullahaladzim, saya salah ruangan nih. Dan di ruangan itulah dimana dulu saya pernah mendengar suara wanita sedang mengobrol. Akhirnya saya yang terkejut salah ruangan gitu ya. Saya kembali ke ruangan yang benar. Sesaat kemudian saya sampai di ruangan 4 orang itu. Dan mereka ngelihat saya tuh kayak orang yang, ya saya memang kelihatan banget lagi ketakutan ya. Jadi mereka nanyain gitu, kenapa mas? Tanya salah seorang karyawan, namanya Mas Awan. Dan ketiga karyawan lainnya tuh ikut noleh juga sama saya. Oh, udah apa-apa mas, jawab saya. Saya cuma agak takut aja tadi, saya bilang gitu kan. Mas ini ada-ada aja, kata Mas Awan. Ayo makan sama-sama mas. Mas Arman di sini saja makannya bareng-bareng sama kita. Sebentar lagi jam kita lembur udah selesai. Daripada Mas Arman makan di ruangan lain kan nanti nambah takut, kata Mas Awan gitu. Dan ya mereka tuh memang baik-baik ya, selalu melebihkan makanan untuk saya
kalau meminta tolong saya untuk pergi mencari makanan untuk mereka. Dan akhirnya kami pun makan bersama-sama. Lembur selesai waktu itu jam 9:30 malam. 3 orang pegawai lain sudah pulang. Nah, cuma tinggal Mas Awan aja nih di parkiran. Saya lihat tuh kan, saya juga lagi ngeluarin motor. Nah, Mas Awan nih di parkiran mobil. Mas Awan kelihatan lagi memeriksa keadaan mobilnya. Terus nggak lama, Mas Awan, saya terdengar pintu mobil yang ditutup gitu ya, brak gitu ya. Terus terdengar suara langkah ke arah saya. Dan saya lihat, saya tengok, ternyata itu Mas Awan. Mobil saya mogok, Mas. Mas Arman bisa anterin saya pulang nggak? Nanti tenang aja, saya yang isiin bensinnya, kata Mas Awan begitu. Ya saya sih nggak diisiin bensinnya juga tetap saya anterin ya, karena Mas Awan nih salah satu karyawan yang baik sama saya. Dan saya menyanggupi. Saya pun membonceng Mas Awan dengan motor. Karena jarak rumah Mas Awan cukup jauh ya sebenarnya, tidak dekat dengan rumah saya. Ya akhirnya saya ngambil jalan-jalan tikus, jalan-jalan simpang untuk mengantarnya. Jalan pulang ke rumah Mas Awan itu melalui lokasi yang gelap, jarang lampu penerangan jalan ya di sepanjang jalannya. Artinya ada beberapa kawasan yang kami lewati itu bahkan tidak ada lampu jalannya sama sekali. Sehingga penerangan satu-satunya ya cuma berasal dari motor saya aja. Dan ya dari beberapa kendaraan lain yang sesekali lewat. Di jalan saya menceritakan apa yang tadi saya alami ketika saya salah ruangan ya. Saya ceritain, Mas, tadi saya salah ruangan. Loh emang kenapa? Salah ruangan kok kayak orang ketakutan gitu, kata Mas Awan gitu kan. Oh soalnya saya pernah ngalamin, Mas, di ruangan itu ada suara kayak orang ngobrol gitu perempuan. Wah yang bener, kata Mas Awan. Mas Awan sendiri belum pernah ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu di kantor. Cuma ya mungkin salah saya ya menceritakan kejadian serem ketika melewati tempat-tempat serem dalam perjalanan pulang mengantar Mas Awan ini. Jadi Mas Awan tuh jadi kayak yang orang yang takut gitu, jadi yang banyak diem gitu. Dan ya dari nada suaranya saya bisa pastikan Mas Awan ketakutan gitu dari ketika melewati jalan-jalan yang gelap itu. Karena kehabisan topik, kita tuh diam beberapa saat gitu. Sampai saya bilang, Mas Awan, boleh geser dikit gak ke belakang? Saya berasa sesek banget karena Mas Awan tuh duduknya semakin maju. Ya saya pikir karena memang dia ketakutan ya. Jadi saya minta, Mas, maaf duduknya agak mundur. Saya ini udah terlalu maju, saya bilang gitu. Terus Mas Awan jawabnya gini, gak bisa, Mas. Hah? Kenapa gak bisa? Saya jawab gitu kan. Mundur ke belakang sedikit gitu kan. Iya gak bisa. Soalnya di belakang saya kayak ada orang lagi. Wah, yang bener, Mas, bercanda kan? Saya bilang gitu kan. Mas Awan nih saking takutnya dia gak berani nengok ke belakang gitu. Kalau ada, ya entah apa itu ya, yang dirasa ada seseorang yang ikut bonceng di belakang juga gitu. Saya serius, Mas, jawab Mas Awan begitu. Naluri saya untuk menengok ke kaca spion tuh sebenarnya agak-agak takut ya. Tapi ya sudahlah, saya beranikan diri untuk nengok ke kaca spion dan saya kaget setengah mati. Ternyata di belakang Mas Awan tuh ada sosok perempuan berambut panjang gitu ya, terkena angin, berbaju putih dan wajahnya tidak terlalu jelas karena tertutup sama Mas Awan di belakang gitu. Ketika saya lagi memperhatikan spion itu, Mas Awan teriak, "Awas motor!" kata Mas Awan gitu. Dan saya langsung melihat ke depan, ternyata ya benar di depan tuh ada motor yang hampir aja nabrak karena saya udah keluar jalur gitu ya. Dan ya alhamdulillahnya saya masih sempat membelokkan motor dan kami ya selamat gitu. Dan akhirnya
Saya dan Mas Awan berhenti untuk menarik nafas gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah. Mas Awan heran nih ngelihat saya. Kenapa Mas? Itu Mas Awan. Tadi di belakang Mas Awan tuh ada perempuan berbaju putih. Dan saya kaget setengah mati. Terus Mas Awan tuh turun dari motor gitu ya. Wah yang bener Mas. Iya saya lihat dari kaca spion. Wah mungkin gara-gara itu saya gak bisa mundur ke belakang, kata Mas Awan gitu. Ya sudah, karena sudah aman situasinya ya, akhirnya kita jalan naik motor lagi pelan-pelan. Dan kita melewati lagi jalur yang tidak ada penerangannya. Kita pelan-pelan aja, kata Mas Awan. Iya mas, saya pelan-pelan nih naik motor. Dan gak tahu gimana ceritanya, Mas Awan nih rupanya dirasa sudah aman. Dia memberanikan diri nengok ke belakang. Ketika dia sedikit-sedikit nengok ke belakang, dia berteriak, hancur, hancur. Astagfirullah. Mas Awan nih bukan cuma teriak, tapi gerakan badannya tuh bikin motor jadi oleng gitu ya. Dan kami berdua jatuh ke sudut jalan. Jadi di pinggiran jalan gitu. Ya kita pokoknya kotor semua lah badannya, segala macam kena rumput dan lumpur di situ ya. Saya akhirnya bertanya ke Mas Awan, apa Mas Awan, kenapa gitu kan. Akhirnya Mas Awan cerita, jadi ketika dia di motor itu ada yang nyolek di belakangnya. Nggak dirasa ada yang bonceng lagi, cuma ada yang nyolek gitu. Akhirnya dia memberanikan diri nengok ke belakang. Dan setelah Mas Awan nengok ke belakang, Mas Awan ngelihat sosok wajah ya. Karena ketika Mas Awan nengok ke belakang ke arah kanan gitu ya, hantunya tuh, sosoknya tuh memiringkan wajahnya ke arah kanan. Jadi seolah-olah hampir bertemu wajah Mas Awan dengan sosok ini gitu. Dan Mas Awan ngelihat dengan jelas kalau wajahnya tuh memang hancur. Matanya cuma sebelah, terus kemudian sebagian wajahnya tuh ya kayak rongga hitam dan darah dan nanah gitu ya. Dan ya saat itulah Mas Awan berteriak, kemudian kami berdua jatuh. Kami cuma mengalami luka ringan, tapi sayangnya motor saya nggak bisa nyala lagi waktu itu. Nggak tahu apa ya, kenapa ya. Saya juga belum sempat ngecek, tapi alhamdulillahnya waktu itu ada mobil bak lewat dan dengan kebesaran hatinya mereka mau menolong kami. Jadi motor nih diangkat ke mobil bak dan kita dianterin pulang. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan warga Sukawati semua. Jangan lupa kalau punya pengalaman atau cerita horor, silahkan kirimkan via email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman yang lain yang juga suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.